Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Nur Alfia Washima, Kinishan Cilen, dan saya sendiri Rona Safitra. Kali ini kami akan menjelaskan tentang biosecurity pada peternakan unggas ayam petelur. Menurut WHO, biosecurity adalah strategi dan pendekatan berintegrasi untuk menganalisis dan mengelola ancaman bahaya atau risiko terhadap kesihatan manusia, hewan, tumbuhan serta risiko yang berhubungan dengan lingkungan. Tujuan biosecurity adalah untuk meminimalkan keberadaban penyebab penyakit, kesempatan agen berhubungan dengan induk semang dan tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit. Security konseptual merupakan biosecurity tingkat pertama dan menjadi dasar dari seluruh program pengendalian penyakit, meliputi pemilihan lokasi yang tepat, penentuan jarak dengan pemukiman warga atau peternakan lain, akses transportasi dan sumber daya ayam yang mudah, pembatasan kontak dengan unggas lain atau hewan liar yang dapat berperan menekan rantai penularan penyakit. Pemilihan lokasi kandang yang tepat menjadi fondasi awal untuk membangun peternakan yang baik. Tentunya membutuhkan beberapa pertimbangan seperti kondisi suhu dan kelembapan yang cocok dengan karakter ayam, topografi dan tekstur tanah serta sumber air. Biosecurity struktural merupakan biosecurity tingkat kedua terkait penentuan tata letak dan struktur kandang, pembuatan saluran pembuangan limbah, penyediaan peralatan dekontaminasi, serta pembangunan ruang penyimpanan hingga ruang ganti pakaian. Idealnya dalam suatu peternakan terdapat kandang, pos jaga, tempat parkir, kantor gudang penyimpanan, pakan, mes pegawai, dan bangunan pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu biosecurity operational. Biosecurity operational merupakan implementasi prosedur manajemen untuk pengendalian penyakit di suatu peternakan, terutama pada bagian mengatasi suatu infeksi penyakit menular. Menurut Food and Agriculture Organization or FAO, ada tambahan 3 konsep pendukung biosecurity, yaitu isolasi, pengaturan lalu lintas, dan sanitasi. Isolasi merupakan penempatan atau pemeliharaan hewan di dalam lingkungan yang terkendali. Isolasi ini diterapkan untuk memisahkan ayam berdasarkan kelompok umurnya. Aspek lain dari isolasi dalam kaitan biosekuritas adalah mencegah penyakit melalui vaksinisasi. Vaksin virus yang ideal terbuat dari suatu virus yang menimbulkan penyakit, tetapi virus yang sangat tinggi imunogenitasnya. Pengendalian lalu lintas. Pengendalian lalu lintas diterapkan terhadap lalu lintas di peternakan dan lalu lintas di dalam peternakan. Pengendalian lalu lintas ini diterapkan pada manusia, barang, dan bahan. Biosekuritas ini secara umum melakukan kontrol terhadap lalu lintas orang, seperti mengunci pintu dan melarang semua pengunjung atau mengizinkan masuk orang tertentu dan personil yang dibutuhkan. Setelah mereka didesinfeksi, mandi semprot, lalu memakai sepatu khusus, baju penutup, dan topi khusus yang telah didesinfeksi. Tangan orang juga bisa menyebabkan infeksi yang harus didesinfeksi sebelum masuk bangunan kandang atau meninggalkannya. Yang terakhir yaitu sanitasi. Sanitasi ini meliputi praktek disinfeksi bahan, manusia, dan peralatan yang masuk ke dalam peternakan, serta kebersihan pegawai di peternakan. Sanitasi ini meliputi penyucian kandang ayam, kontrol terhadap pakan, kontrol air, dan yang terakhir yaitu kontrol limbah. Selanjutnya yaitu layout kandang. Kandang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona merah, zona hijau, dan zona kuning. Zona merah atau zona kotor yang berada di luar peternakan menjadi batasan antara area kontaminan dan peternakan. Contoh dari zona merah yaitu lokasi penerimaan DOC atau Day of Chick, lokasi penerimaan tamu seperti pembeli ayam atau telur, technical service, maupun pengunjung lain seperti tetangga atau peternak lain. Pada area ini kemungkinan cemaran bibit penyakit sangat banyak. Zona kuning merupakan zona transisi atau
peralihan antara daerah kotor atau zona merah dan daerah bersih atau zona hijau. Area ini hanya dibatasi untuk kendaraan yang penting seperti truk ransum, BOC atau pulet, dan telur. Akses hanya diperuntukkan bagi pekerja kandang, lokasi tempat penyimpanan egg tray atau box telur yang sudah bersih. Orang yang berasal dari zona merah dan masuk ke zona ini harus didisinfeksi, mandi jika diperlukan, serta berganti pakaian atau seragam khusus termasuk alas kaki. Selanjutnya yaitu zona hijau. Zona hijau adalah zona bersih yang merupakan wilayah yang harus terlindungi dari kemungkinan kontaminasi cemaran atau penularan penyakit. Area ini merupakan kandang tempat tinggal hewan ternak. Hanya pekerja kandang yang boleh masuk ke dalam zona hijau ini. Untuk masuk ke wilayah ini, pekerja harus menggunakan alas kaki khusus. Kendaraan tidak boleh masuk ke dalam zona hijau. Begitu pula dengan pengunjung, kecuali jika ada kepentingan khusus seperti tenaga vaksinisasi atau technical service yang ingin mengontrol kesehatan ayam dapat masuk ke dalam zona ini setelah mengikuti prosedur sesuai yang diterapkan. Selanjutnya yaitu simpulan. Simpulannya yaitu dengan melakukan penerapan biosecurity meliputi biosecurity konseptual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional yang baik, peternakan hewan petelur dapat meminimalkan kerugian operasional maupun kontaminasi yang disebabkan oleh paparan penyakit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.